Selamat datang di video ini. Hari ini saya kedatangan satu paket lagi yang sudah saya pesan 2 hari yang lalu. Ini paket untuk motor Yamaha YT saya yang akan saya pasangkan atau saya ganti dari spare part sebelumnya ke spare part yang baru ini. Ini spare part stang Yamaha YT yang bukan versi, yaitu lebih ke yang warna chrome, karena yang sebelumnya itu warnanya hitam. Mau saya ganti konsep yang sedikit lebih ada perubahan dan nggak bosan juga. Paket ini cukup murah, hanya di harga 89.000, sudah termasuk ongkos kirim. Ini pesan dari Jawa Tengah kalau tidak salah. Nah, ini bungkusnya itu Yamaha genuine part, dan di tokonya juga disebutkan bahwa ini 100% original. Kita coba buka bagaimana tampilan ataupun bahan dari stang ini, apakah memang sesuai deskripsi atau tidak. Nah, ini tampilannya semuanya full chrome. Ini ada palangnya juga, untuk kelasannya cukup rapi, dan memang ada sedikit minus mungkin di pengekromannya, agak ada yang kurang rapi. Dan saya juga akan mengganti behel menggunakan behel yang sudah berlapiskan chrome atau berwarna chrome. Nah, ada beberapa alasan yang saya lakukan kenapa saya mengganti behel dan stang. Nah, ini behel yang sebelumnya itu sudah usang atau catnya sudah pada ngelupas, dan untuk di bagian stang juga sama, udah ada karatan. Kalau untuk yang stang ini yang sebelumnya itu bahannya lokal, tapi lumayan untuk bahannya juga bagus. Nah, tanpa berlama-lama kita pasang saja langsung untuk behel dan stangnya. Nah, pertama-tama kita buka jok dulu di bagian bawah behel. Ini untuk Yamaha YT itu mur atau bautnya itu ukuran 10, jadi beda sama RX ataupun RX King yang kebanyakan itu mur sama bautnya itu 12. Untuk dibukanya itu sangat simpel, hanya buka baut bawah saja. Nah, lanjut kita buka mur di bagian shock breaker yang bagian atas, karena ini masangnya ke baut shock breaker yang di bagian atas. Jangan lupa cabut dulu soket-soket lampunya, karena nanti kita buka dulu untuk lampu-lampunya supaya tidak putus kabel-kabelnya. Dan selanjutnya kita buka lampu sennya yang sebelumnya kita sudah cabut dulu kabelnya. Lampu sen kiri dan sen kanan kita cabut. Nah, untuk bautnya atau umurnya lampu sen biasanya ukuran 17 atau paling besarnya 19. Nah, untuk dudukan lampu belakangnya juga dibuka. Ini biasanya baut 12. Ini ada 2 baut yang mengunci dudukan dari lampu belakang atau stop lamp. Ini kita simpan saja, nggak usah dicabut kabelnya, kita langsung cabut saja behelnya. Kita langsung pasang behel yang baru yang sudah di chrome. Kita lap-lap dulu karena sudah lama bagian dalam nggak dibersihin. Kita pasang lagi lampu stop lamp belakang dulu yang paling utama. Sangat simpel untuk pembongkaran behel, karena tidak memerlukan banyak kunci, hanya beberapa kunci 12, kunci 17 untuk shock belakang, terus lampu sen 17, 19 ataupun
mur 14 atau kunci 14. Nah, sen itu tidak masalah, kalian mau dibalik-balik yang kiri ke kanan ataupun yang kanan ke kiri, karena sama saja. Yang paling penting itu jangan sampai ada kabel terputus saat menarik kabel lampu sen ataupun lampu stop lamp. Kita pasang lagi ke soket yang sebelumnya. Nah, untuk behel ini saya dapat dari COD, dari Facebook kalau tidak salah. Ini bahannya ori, memang bahan ori, cuman hanya tampilannya saja yang kerup. Nah, kita tes dulu lampunya, jangan sampai ada yang salah. Ini saya juga sedikit lupa untuk soketnya, hampir nggak nyala. Dicek, mungkin karena soketnya kebalik ataupun kurang paten untuk pemasangan soketnya. Jadi saya beberapa kali mengulang dan mengetes, karena di lampu sen itu ada 2 kabel, satu kabel massa, satu kabel untuk arus listriknya untuk menyalakan lampunya. Nah, ini sudah terpasang, lampu sennya nyala normal. Kita pasang lagi untuk mur shock breaker yang menjepit bagian behel. Jadi behel itu hanya dijepit oleh mur ke shock breaker dan nanti dijepit oleh jok atau oleh baut jok. Nah, misalkan lihat posisi lampu listing, takutnya kurang lurus antara yang kiri dan kanan, soalnya kadang untuk pemasangan lighting ini suka bengkok sebelah, makanya diukur dulu sebelum dikencangin. Step baut yang saya kencangin itu harus benar-benar kencang, karena motor RX ataupun YT getarannya lumayan, karena emang karakter mesin ataupun spek mesinnya itu tidak ada balancer, sehingga getaran cukup kuat. Bahkan banyak baut pernah jatuh pas lagi touring. Nah, ini baut joknya hanya 2 biji di bagian bawah. Itu murnya atau bautnya itu ukuran 10. Kalau dikunci ini harus pakai kunci sok, karena susah kalau menggapainya pakai kunci pas atau kunci ring biasa. Dari tampilan mungkin sedikit lebih berbeda, ada bercahayanya kalau pakai chrome, dan harus pintar juga merawatnya. Nah, kita lanjut untuk pemasangan stang. Di sini lumayan rumit karena pembongkaran dan pemasangannya juga membutuhkan beberapa kunci. Di antaranya kunci 8 untuk membuka master rem. Kita pertama buka master rem dulu, selanjutnya kita buka gas spontan menggunakan kunci L4. Ini lanjut kita buka di bagian holder atau di bagian holder HP. Ini saya menggunakan holder HP karena biar nyaman kalau touring, jadi HP bisa disimpan di bagian stang. Terus dibuka juga untuk holder atau holder saklar atau kontak dari lampu-lampu. Dibuka juga itu menggunakan obeng kembang. Ini posisinya ada di bawah. Kupling juga itu kunci L4 kita buka juga. Dan untuk di bagian baut stang yang ke segitiga itu biasanya kunci L5 atau kunci L6, bisa juga kunci 12. Kita buka saja. Dan untuk
stang YT itu agak sedikit lebar dari stang Erek King ataupun Erek S pada umumnya, karena basicnya Yamaha trail atau semi trail, sehingga untuk stang original ataupun stang yang aftermarket kalian bisa menggunakan stang merek Cross, bisa menggunakan stang CRF, stang dari KLX, pokoknya yang basic motornya itu basic motor trail atau adventure kita pasang. Untuk informasi, kalau stang yang saya beli ini dengan label YGP ini sedikit berbeda dari sebelumnya, dimana ini lebih sedikit ke atas untuk di bagian ujung pegangannya. Kalau yang sebelumnya itu sedikit agak ke bawah, kalau ini sedikit apa ya, kayak kalau di motor custom itu kayak motor flat tracker, stangnya hampir sama seperti ini, sedikit ke atas atau ngeplet ngeplet di bagian pegangan stangnya. Untuk harganya cukup terjangkau, kualitas juga cukup bagus, bahannya itu cukup kokoh besinya. Nah, kita sesuaikan dulu untuk posisi stang supaya riding kita itu nyamannya di sebelah mana dan bagaimana posisi stangnya yang nyaman buat kita selaku pengendaranya. Nah, banyak nanti proyekan yang bakal saya buatkan konten, termasuk nanti jok juga belum saya ganti karena sudah lama dan saya juga belum nemu joknya. Dan untuk bahan joknya itu sedikit berbeda, bahkan jauh berbeda, hampir seperti Erek King, datar mengikuti rangka, beda sama Erek S yang condong belakangnya ke atas karena ada tepung belakang. Kalau untuk YT itu flat, dan juga untuk bahannya itu besi juga untuk alasnya atau platnya. Kalau Erek S dan Erek King itu kebanyakan sudah ada produk fibernya, yang fibernya itu bahannya kayak nilon, plastik nilon. Kalau untuk YT masih belum ada yang membuat atau produsen yang membuat jok untuk Yamaha YT yang bahannya fiber. Kesulitannya mungkin itu untuk merawat Yamaha YT. Nah, kita sudah pasang, kita sesuaikan juga untuk posisi kupling, posisi gas spontan, dan juga posisi master rem supaya enak atau nyaman saat kita riding atau berkendara. Nah, ini Yamaha YT yang saya punya dan saya bangun dari nol. Kalau nol enggak sih, dari sekitar 40%. Hampir semua dari kaki-kaki, baju, bahan velg itu saya buat baru. Nah, untuk beberapa part yang susah ditemukan itu seperti jok, yang paling utama itu stang juga lumayan, speedometer. Nah, seperti ini tampilan atau hasil dari pemasangan stang baru yang bahannya chrome atau pelapisannya chrome. Ini cukup bagus, cukup puas saya dengan bahannya. Untuk behel juga ini yang original, cuman yang pelapisannya atau warnanya warna chrome juga. Untuk menyelaraskan knalpot yang ada warna chrome-nya. Mungkin sekian video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton juga video selanjutnya.